Shalom, apa kabar adik-adik di rumah? Kita bertemu lagi sore hari ini di Hot Matogu Kids Ministry. Bagaimana adik-adik? Menghadapi semester baru, adik-adik pasti semua penuh semangat bukan? Nah adik-adik, walaupun adik-adik sedang sibuk menghadapi semester baru ini, mengikuti semester baru ini, tetapi sore hari ini kita akan tetap beribadah kepada Tuhan. Adik-adik di rumah siapkan hatinya. Kita akan memuji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pokoknya sore hari ini akan ada banyak berkat firman Tuhan yang akan memberkati kita. Jadi adik-adik, sebelum kita mulai, mari bersama-sama dengan Tante lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur Engkau sudah menolong kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga bersyukur boleh ada di semester yang baru ini di dalam setiap pendidikan kami. Kami bersyukur untuk setiap pertolongan Tuhan. Sore hari ini Tuhan, kami rindu memuji Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berkati kami supaya kami benar-benar boleh diberkati melalui firman Tuhan, melalui puji-pujian yang akan kami naikkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, siapkan hati, siapkan diri adik masing-masing, jauhkan jika ada hal-hal yang mengganggu adik-adik untuk memuji Tuhan, boleh dijauhkan semuanya. Adik-adik boleh berdiri di rumah masing-masing. Kita akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Adik-adik, Tuhan itu sangat senang dipuji. Jadi kita tidak boleh malas. Kita tidak boleh malu memuji Tuhan. Seperti Raja Daud yang menari-nari, yang melompat-lompat memuji Tuhan. Demikian kita juga sore hari ini, mari kita akan memuji Tuhan dengan senang, dengan sukacita. Kita akan berkata dan menaikkan pujian ini, senang-senang memuji Tuhan. Senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Janganlah malu, janganlah malas, Tuhan senang dipuji-puji. Melompat-lompat seperti Daud, menari-nari memuji Tuhan. Senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Hey, senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Janganlah malu, janganlah malas, Tuhan senang dipuji-puji. Melompat-lompat seperti Daud, menari-nari memuji Tuhan. Janganlah malu, janganlah malas, Tuhan senang dipuji-puji. Melompat-lompat seperti Daud, menari-nari memuji Tuhan. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan diberkati melalui firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan bersama-sama menyembah Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, Bapa yang sangat baik, Bapa yang sangat luar biasa mengasihi kita. Kita bersyukur mempunyai Bapa seperti Dia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama menyembah Tuhan dan kita menaikkan pujian ini.
kasih-Mu nyata dalamku. Bapakku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Aku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikan-Mu sempurnakan, kekasih-Mu nyata dalamku. Bapakku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Adik-adik yang kekasih, yuk kita mendengarkan firman Tuhan hari ini dan siapkan hati kita berdoa bersama-sama ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin mendengarkan cerita firman Tuhan pada sore hari ini. Kami berdoa Tuhan berkati hati kami. Tuhan tolong supaya kami anak-anak-Mu mengerti firman Tuhan yang kami dengar. Tuhan mampukan kami juga menjadi anak-anak yang taat kepada firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita beberapa minggu ini kita belajarkan tentang taat ya. Adik-adik bicara tentang taat, kadang-kadang ya di dalam kehidupan kita itu ada anak-anak yang waktu diberikan perintah, dia senang sekali melakukannya atau cepat dalam melakukan perintah itu. Tetapi kadang-kadang ada orang yang mau taat tetapi dia takut. Dia takut, dia tidak berani untuk melakukan suatu perintah yang diberikan kepada dia, ya. Dan adik-adik, hari ini kita mau mendengar cerita tentang Elia. Kita mau belajar bagaimana Elia itu adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Dia tidak menyimpang kepada jalan yang lain, tetapi dia tetap mengarahkan hatinya, pikirannya dia selalu kepada Tuhan. Nah adik-adik, pada waktu zamannya Elia hidup itu ada seorang raja yang bernama Raja Ahab. Nah Raja Ahab ini dia itu adalah raja yang tidak takut akan Tuhan. Malah dia melakukan segala sesuatu yang sangat jahat, yang sangat bertentangan dengan firman Tuhan.
istrinya juga bernama Ratu Isabel. Dia juga adalah seorang wanita yang tidak takut akan Tuhan karena keluarganya juga adalah keluarga yang menyembah kepada berhala-berhala. Nah, adik-adik, oleh karena kedua raja dan ratu ini mereka tidak melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, di mata Tuhan, sehingga Elia karena dia adalah nabi Tuhan, tugasnya dia adalah mengingatkan kalau ada orang-orang yang salah, kalau ada orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak melakukan firman Tuhan, maka tugasnya dia adalah menegur. Karena dia taat kepada firman Tuhan, karena dia taat kepada perintah Tuhan, bahwa dia adalah nabi, bahwa dia adalah anak Tuhan, hamba Tuhan, harus menegur dosa. Maka Elia menegur mereka. Elia berkata kepada mereka begini, "Nah, kalian semua yang sudah melakukan dosa ini, maka Tuhan akan menghukum kalian. 3 tahun akan terjadi kekeringan. Tidak ada hujan, sungai-sungai akan menjadi kering, maka kalian akan mengalami kesusahan yang besar," kata Nabi Elia. Nah, adik-adik, apa yang terjadi setelah itu? Perkataan Elia ini ternyata membuat kesal Raja Ahab dan juga semua orang-orang yang menjadi pengikut daripada Raja Ahab ini. Tetapi firman Tuhan datang kepada Elia seperti ini. "Elia, kamu langsung pergi ke suatu tempat ya yang namanya Sungai Kerit. Di situ ada sebuah gua. Kamu sembunyi di situ sampai waktu yang tertentu, nanti Tuhan akan beritahu lagi apa yang harus Elia lakukan." Dan Elia lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dia pergi ke gua tersebut dan di sana adik-adik, Tuhan itu memberkati orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang taat kepada firman Tuhan. Meskipun di Israel waktu itu panas, kemarau, tidak ada hujan, tidak bisa menanam apapun pada waktu itu, tetapi Nabi Elia tetap dipelihara Tuhan. Luar biasanya adik-adik, bukan manusia yang datang memberi makan kepada Nabi Elia, bukan tetangga ataupun orang Israel lainnya yang memberi makan kepada Bapak Elia, tetapi Tuhan memakai seekor burung gagak yang tidak memiliki nilai mungkin ya di mata kita ya, tetapi Tuhan bisa loh memakai hewan-hewan yang kecil itu untuk memberkati atau menolong Bapak Elia pada waktu itu. Meskipun burung gagak itu adalah hewan yang kecil, tetapi adik-adik yang luar biasanya adalah bahwa Tuhan bisa loh memakai hewan-hewan yang kecil ini untuk memelihara anak-anak Tuhan. Nah, adik-adik, tidak lama memang Bapak Elia itu ada di situ. Karena sungai di mana Bapak Elia biasa mengambil air minum ternyata juga kering, ya kan? Karena 3 tahun tidak turun hujan loh adik-adik. Akhirnya Tuhan perintahkan lagi kepada Elia untuk pindah lagi ke tempat yang lain. Nah, Bapak Elia akhirnya taat kepada perintah Tuhan. Dia berpindah dari tempat persembunyiannya itu ke tempat yang lain lagi. Ketika Bapak Elia itu harus berpindah tempat, Tuhan berfirman kepada Bapak Elia supaya dia itu menunjukkan dirinya kepada Raja Ahab. Yang tadinya dia bersembunyi, tapi sekarang dia harus tunjukkan dirinya kepada Raja Ahab. Dan adik-adik, ternyata sudah lama loh Raja Ahab itu mencari-cari Bapak Elia ini. Karena Bapak Elia bersembunyi, dicari-cari kemana-mana tidak dapat. Karena Raja sangat marah. "Kenapa sih kamu ngomong seperti itu? Karena perkataanmu itu beneran tidak hujan selama 3 tahun 6 bulan. Gitu ya adik-adik. Nah, akhirnya adik-adik, Elia karena dia tahu berita itu, dia akhirnya memberi diri atau dia menunjukkan dirinya kepada Raja Ahab. Apa yang terjadi adik-adik? Bapak Elia berkata begini kepada orang-orang Israel, "Kalau kalian percaya Baal saja. Tapi kalau kalian mau percaya kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh." Akhirnya adik-adik,
ada sebuah pertandingan yang luar biasa sekali antara Raja Ahab dan juga Bapak Elia. Wah, luar biasa sekali nih adik-adik pertarungannya. Pertarungannya seperti ini. Raja Ahab, dia mempunyai nabi-nabi sebanyak 450 orang. Wow, luar biasa. Banyak sekali ternyata ya. Dan mereka yang sebanyak ini, 450 orang ini, hanya melawan satu orang anak Tuhan, yaitu Nabi Elia. Nah, adik-adik, kemudian mereka berangkat ke Gunung Karmel dan di situ ada sebuah pertarungan yang seru. Orang-orangnya Ahab, nabi-nabinya Ahab itu, mereka mendirikan seperti sebuah mezbah seperti itu. Mereka menyusun kayu, kemudian ada 2 ekor lembu yang dipotong-potong kemudian ditaruh di atasnya. Kemudian kata Elia, tidak boleh memberi api atau tidak boleh dinyalakan dengan api. Tapi kalian berdoa kepada dewa-dewa kalian, kepada sesembahan kalian itu, dan biarlah dewa kalian menurunkan api ke sana. Saya pun akan melakukan demikian, kata Elia. Saya akan buat susunan kayu, kemudian saya taruh daging. Tetapi yang berbeda adalah semua kayu-kayu itu dengan daging-daging yang tadi sudah dipotong disiram dengan air yang sangat banyak, sampai tempat itu di waktu itu dibuat sedikit agak digali gitu ya adik-adik, seperti ada di sekitaran situ seperti ada parit kecil, dan dituang air sehingga semakin banyak sampai basah, dan sampai di bawah itu di parit itu tergenang dengan air. Jadi yang di sini kering, yang punya Raja Ahab dan teman-temannya kering, tapi punyanya Nabi Elia itu basah kuyup adik-adik. Dan mereka sama-sama memanggil apa yang mereka percayai. Raja Ahab memanggil-manggil dewa mereka, dan Elia hanya berdoa kepada Tuhan yang Maha Besar. Adik-adik, apa yang terjadi? Waktu dari pagi, Raja Ahab dan semua nabi-nabi Baalnya itu berteriak, berkeliling mereka mezbah yang mereka buat itu, dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Sampai siang adik-adik, sampai mereka sudah capek. Elia berkata kepada mereka, coba lagi gitu ya, sambil mengejek. Coba lagi, jangan-jangan dewa kalian itu lagi tidur, atau mungkin dewa kalian tuh lagi jalan-jalan gitu ya, sambil mengejek seperti itu ya adik-adik. Karena mereka sudah memanggil-manggil nama Tuhan yang mereka percaya itu, tapi tidak ada sesuatu yang terjadi. Setelah itu adik-adik, giliran Nabi Elia, dia berdoa kepada Tuhan. Dia hanya berdoa begini adik-adik, Tuhan, aku ingin supaya Tuhan bekerja. Aku ingin Tuhan melakukan sesuatu yang besar, dan orang-orang ini melihat bahwa Tuhan yang aku percaya adalah Tuhan yang Maha Besar. Tunjukkanlah kuasa-Mu Tuhan. Nah adik-adik, apa yang terjadi ketika Elia berdoa? Tiba-tiba api menyambar kayu, daging yang tadi sudah sangat basah kuyup itu terbakar gitu ya, sampai benar-benar habis gitu ya, tidak ada sisanya gitu ya adik-adik. Padahal adik-adik tahu kan, kalau kayu kalau disiram dengan air gitu ya, atau kertas saja disiram dengan air lalu kita bakar, itu kan susah adik-adik menyalanya. Nah inilah yang terjadi kepada Ahab dan juga kepada Elia. Bagaimana Tuhan punya kuasa yang besar kepada orang-orang yang taat kepada Tuhan. Ya adik-adik, bagaimana kita melihat akhirnya nabi-nabi Baal, Raja Ahab dan semua orang-orang yang menjadi pengikutnya, mereka menjadi malu melihat bahwa hanya Elia seorang, tetapi dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan bekerja. Ya, Tuhan melawat, Tuhan membuat sesuatu mujizat yang luar biasa pada waktu itu. Sehingga adik-adik, melalui kejadian itu,
Orang-orang yang tadinya membenci kepada Elia, mereka akhirnya mengakui bahwa Tuhan yang dipercayai oleh Nabi Elia itulah Tuhan yang benar. Ya adik-adik, nah hari ini kita belajar sesuatu yang luar biasa melalui pengalaman ini adik-adik. Bahwa ketika kita taat kepada Tuhan, ya kita taat kepada Tuhan, kita pasti akan selalu ditolong oleh Tuhan. Kita pasti akan selalu disertai oleh Tuhan. Dan adik-adik, melalui ketaatan kita kepada Tuhan, ya adik-adik, bahwa Allah dimuliakan di dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, ayat firman Tuhan hari ini yang menjadi ayat hafalan adik-adik di rumah, kita baca sama-sama ya. Dari Matius pasal yang kelima ayatnya yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya setiap orang yang melihat perbuatan baikmu, mereka memuliakan Tuhan. Ya adik-adik, nanti bisa baca bersama-sama nanti dengan papa, mama. Adik-adik bisa hafalkan dan renungkan firman Tuhan ini sepanjang hari ini ya. Baik, mari kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih kami belajar lagi tentang ketaatan hamba-Mu Nabi Elia. Terima kasih kami selalu menyaksikan bahwa orang-orang yang taat kepada Tuhan selalu ditolong oleh Tuhan. Kami berdoa supaya anak-anak-Mu juga belajar ya Tuhan menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, terutama kepada orang tua dan juga kepada orang-orang yang lebih tua, kepada guru, bahkan siapa saja Tuhan. Kami berdoa supaya anak-anak-Mu belajar menjadi anak-anak yang taat. Tolong mereka, anak-anak-Mu ini Tuhan, mampukan mereka setiap waktu ketika mereka tidak bisa melakukan perintah-Mu, Tuhan senantiasa membimbing anak-anak-Mu ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saat langit menjadi gelap, sinar mentari tiada terlihat, hatiku kan selalu percaya Tuhan akan menjaga. Saat angin bertiup kencang, pohon yang besar semua berguncang, hatiku kan selalu percaya Kau berkuasa atas semua. Tunaikan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya Kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Saat angin bertiup kencang, pohon yang besar semua berguncang, hatiku kan selalu percaya Kau berkuasa atas semua. Tunaikan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya Kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Tunaikan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya Kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Kau berkuasa atas semua. Kau berkuasa atas semua. Nah adik-adik, firman Tuhan sudah sangat memberkati kita sore hari ini. Adik-adik pasti
pasti sangat diberkati bukan? Tante Rina sangat diberkati dan adik-adik di rumah juga pasti sangat diberkati. Mari hari ini kita ambil komitmen di dalam Tuhan bahwa kita akan selalu taat kepada Tuhan, melakukan setiap firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Nah adik-adik, Jumat Ceria kita sudah selesai sore hari ini, tapi adik-adik kita akan menutup persekutuan kita ini di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pujian yang sudah kami naikkan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami berdoa kiranya Tuhan tolong kami untuk dapat melakukan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk minggu depan Jumat Ceria. Kami rindu Tuhan semua kami boleh mengikuti ibadah Jumat Ceria ini. Dan kami juga berdoa untuk teman-teman yang lain. Mereka juga boleh menonton supaya lebih banyak lagi orang-orang yang diberkati dan semakin mengasihi dan mencintai Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur untuk persekutuan sore hari ini hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik kita sudah selesai sore hari ini. Jangan lupa ya adik-adik, minggu depan jam 4 sore kita bertemu lagi. Jangan ada yang lupa, siapkan diri masing-masing untuk diberkati lagi melalui Jumat Ceria ini. Nah adik-adik, jika adik-adik punya pergumulan doa yang rindu untuk didoakan, adik-adik boleh menghubungi nomor WA yang di bawah ini. Adik-adik boleh WA, adik-adik boleh minta pergumulan doa dan kita akan mendoakan adik-adik. Sampai bertemu Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.